8 Rombel Perpajakan B tahun 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ambar Wahyu Lestari NIM 7211418144. Yang kedua ada Anastasia Gizia Rapri dengan NIM 7211418159. Yang ketiga ada Desi Elisari dengan NIM 7211418171. Dan yang terakhir ada Lutfi Laili dengan NIM 7211418204. Kelompok kami akan memaparkan mengenai pengendalian penganggaran sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, yang pertama kenalan yuk sama penganggaran publik. Jadi, penganggaran publik itu dapat diinterpretasikan atau dinyatakan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Lalu contoh jenis anggaran publik yang sering kita ketahui nih seperti anggaran negara dan daerah itu APBN dan APBD, lalu ada rencana kegiatan dan anggaran perusahaan atau RKAP. Penganggaran publik itu disusun menyesuaikan peraturan organisasi yang berlaku. Misal saja di pemerintahan nih, itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lalu dengan lahirnya 4 undang-undang yang menyertai mereka itu ada yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu tentang perbendaharaan negara, lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi anggaran publik. Nah, fungsi anggaran publik itu ada 7. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Ini jelas ya teman-teman terkait dengan pengertiannya tadi itu dapat diinterpretasikan sebagai bahwa rancangan ini diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang seperti itu. Lalu yang ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dengan bawahan. Nah, ini tentu jelas ya teman-teman karena tidak mungkin anggaran itu kita susun mandiri atau secara sendiri-sendiri seperti itu. Lalu yang keempat, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Yang kelima, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. Lalu yang keenam, anggaran merupakan instrumen politik, dan yang terakhir, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Nah, berbicara mengenai penganggaran publik tentu akan sangat sensitif dengan yang namanya akuntabilitas ya teman-teman. Nah, pengaruh dari konflik. Jadi ketika kita menganggarkan anggaran publik ini pasti terdapat konflik dalam praktiknya. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap eksekutif, para pihak eksekutif dalam menentukan jumlah pengeluaran seperti itu. Nah, pada prakteknya pihak eksekutif itu dia akan menggunakan daftar tahunan yang sudah ada sebagai referensi seperti itu, baik untuk pengeluaran maupun pendapatan serta tujuan aktivitas-aktivitasnya. Nah, jadi di sini jelas ya teman-teman, karakteristik dari anggaran publik itu sendiri ada keberagaman, lalu ada keteraturan dalam penyerahan rancangan anggaran publik itu sendiri, lalu juga terpublikasi dan juga terotorisasi seperti itu. Jadi hasil akhir dari penganggaran publik ini merupakan hasil yang sudah disetujui oleh beberapa pihak-pihak tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik penganggaran publik. Karakteristik penganggaran publik itu ada 5. Jadi yang pertama itu anggaran dinyatakan dalam kesatuan keuangan dan satuan non keuangan.
Yang kedua, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, seperti itu. Lalu yang keempat, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari si penyusun anggaran itu. Lalu yang terakhir, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam keadaan tertentu saja. Jadi tidak bisa diubah sembarangan ya teman-teman, itu ada kondisinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Giviaratri, NIM 159. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran. Yang pertama, ada transparansi dan akuntabilitas anggaran. Maksudnya apa? Maksudnya, PBD harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Yang kedua, ada disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja itu sendiri yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja. Yang ketiga, ada keadilan anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam penyusunan anggaran, hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, prinsip anggaran disusun dengan pendekatan kinerja. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, maksudnya apa? Maksudnya adalah mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan perencanaan, alokasi biaya dan input yang telah ditentukan atau ditetapkan. Selanjutnya ada sistem penganggaran publik. Yang pertama ada line item budgeting. Itu adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana itu berasal dan untuk apa dana tersebut. Yang kedua ada incremental budgeting. Itu adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang dikemungkinkan revisi selama tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran dari periode tahun yang akan datang. Yang ketiga ada panjang programming budgeting system. Itu adalah berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, subprogram, serta berbagai objek. Yang selanjutnya ada konsep pokok dari panjang programming budgeting system. Yang pertama, tujuannya itu menjadi pengarah menuju hasil yang diperoleh. Sedangkan alternatif caranya itu menyajikan pilihan dari serangkaian cara atau tindakan, dan hasil gunanya berkaitan dengan pengukuran atas tingkat keberhasilan. Dimensi waktunya memperkirakan perspektif secara tahunan. Prioritasnya berkaitan dengan penentuan tindakan yang digunakan. Pengendaliannya itu dengan pendapatan atau ketata kelaksanaan yang terintegrasikan, dan daya gunanya berkaitan dengan pengukuran atas hasil tindakan pencapaian tujuan. Yang keempat ada zero based budgeting. Itu adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini artinya program akan dikembangkan dengan visi tahun yang bersangkutan. Yang kelima ada performance budgeting. Ini adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi misi serta dengan rencana strategis organisasi. Dan yang terakhir ada medium term budgeting framework. Itu adalah kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik sistem penganggaran publik.
Karakteristik sistem penganggaran publik mencakup siapa-siapa saja pelaku kunci yang terlibat, siklus dan kalender anggaran, dan rincian proses anggaran yang merupakan siklus selama 30 bulan atau 2,5 tahun. Pelaku-pelaku kunci yang terlibat dalam penyusunan anggaran publik yang pertama adalah pihak eksekutif. Pihak eksekutif ini meliputi Bupati atau Wali Kota, Sekda, Tim Anggaran Eksekutif, SKPD, Bapeda, dan BPKD. Yang pertama, Bupati atau Wali Kota. Bupati atau Wali Kota adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik yang akan disediakan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam hal ini, Bupati atau Wali Kota harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah paling lambat 3 bulan setelah terpilihnya. Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Setelah selesai penyusunan APBD untuk suatu tahun anggaran tertentu, Bupati atau Wali Kota segera mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DPRD. Lalu yang kedua ada Sekretaris Daerah atau Sekda. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran daerah, Sekda dalam suatu pemerintahan kabupaten atau kota merupakan koordinator tim anggaran eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan kebijakan umum anggaran atau KUA kepada DPRD. Kebijakan umum ini adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan RAPBD. Lalu yang ketiga ada tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif yang diketuai oleh Sekretaris Daerah ini bertugas untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan mengkomplikasikan rencana kerja anggaran setiap satuan kerja menjadi RAPBD. Lalu yang keempat ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD ini adalah unit kerja pemerintahan kabupaten atau kota yang merupakan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan. Jumlah SKPD untuk suatu pemerintahan kabupaten atau kota dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya tergantung pada struktur organisasi kepemerintahan di daerah masing-masing. Kemudian yang kelima ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Bapeda dari suatu pemerintahan kabupaten atau kota merupakan unit perencanaan daerah yang memiliki tugas antara lain untuk menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerah, menyelenggarakan prioritas Musrenbag dan mengkoordinasikan antara hasil Musrenbag dan usulan dari setiap satuan kerja sehingga tersusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kemudian yang terakhir ada Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD. BPKD adalah unit kerja pada suatu pemerintahan kabupaten atau kota yang bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yaitu APBD dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BPKD ini bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Istilah yang dipakai di suatu pemerintahan kabupaten atau kota tidak sama antara satu dengan lainnya. Lalu pihak kedua dalam karakteristik sistem penganggaran publik yaitu pihak legislatif. Pihak legislatif ini terdiri dari panitia anggaran legislatif dan komisi-komisi DPRD. Yang pertama, panitia anggaran legislatif adalah suatu tim khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. Yang kedua, komisi-komisi DPRD. Ini adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat. Pihak ketiga dalam karakteristik sistem penganggaran publik adalah pihak pengawas atau auditor. Pihak pengawas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah meliputi yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
BPK ini adalah satu-satunya pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termaksud dalam kedua pemeriksaan tersebut. Lalu yang kedua ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPKP adalah lembaga pemerintahan non-departemen atau LPND yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP ini merupakan auditor internal yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan dana APBN. Lalu yang ketiga, ada Badan Pengawas Daerah atau Bawasda. Bawasda ini merupakan pengawas internal suatu pemerintah kabupaten atau kota yang bertugas mengaudit dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi atau lembaga yang dibiayai oleh APBD. Nah, Bawasda ini memiliki tugas pokok untuk membantu kabupaten atau kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terkait. Kemudian ada siklus penganggaran publik. Siklus penganggaran publik ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada penyusunan dan penetapan anggaran. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran. Yang ketiga ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang pertama, penyusunan dan penetapan anggaran. Ini dilakukan 1 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan. Penyusunan anggaran ini terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan komunitas atau musrenbang, kemudian proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah, dinas atau instansi, sampai dengan penyiapan draft usulan APBD yang diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Namun pada akhirnya proses penyusunan program ini dilakukan secara tertutup di masing-masing satuan kerja atau SKPD. Pada penetapan anggaran ini dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Pada umumnya proses ini ditandai dengan pidato dari kepala daerah, bupati atau wali kota di hadapan anggota DPRD. Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Dan selama masa pembahasan ini akan terjadi diskusi antara pihak panitia anggaran legislatif dengan tim anggaran eksekutif, di mana pada kesempatan ini pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut. Lalu tahap kedua yaitu pelaksanaan anggaran yang dilakukan 1 tahun saat tahun anggaran berjalan. Ini dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama 1 tahun terhitung mulai awal tahun anggaran, baru pada bulan Januari setiap tahunnya. Tahapan pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui satuan kerja perangkat daerah. Lalu, tahapan yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan per setengah tahun. Ini mencakup antara penyiapan laporan semester pertama dan laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Bawasda dan BPKP, yaitu untuk pembelanjaan yang menggunakan APBN, serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Baik, saya Ambara Lestari akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Laili. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh kasus. Karena materi kelompok kami tentang pengendalian penganggaran sistem pengendalian intern pemerintah yang khusus memaparkan tentang sistem dan siklus penganggaran publik, maka contoh kasus yang akan kami angkat adalah rembuk anggaran dalam perencanaan penganggaran daerah, studi kasus dalam penganggaran daerah di pemerintah Kabupaten Boyolali. Studi kasus ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang dilihat dari musrebang desa, musrebang kecamatan, forum SKPD, dan musrebang kabupaten di pemerintah Kabupaten Boyolali.
Salah satu bentuk partisipasi dalam perencanaan penganggaran adalah menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan atau dikenal dengan istilah musrembang. Musrembang dalam penyusunan APBD dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan secara berjenjang yang diawali dari tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Musrembang diharapkan menjadi wadah dalam menetapkan prioritas pembangunan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tercapai melalui pembangunan. Siklus penganggaran daerah dimulai dari tingkat pertama yaitu musrembang desa. Masyarakat melakukan mekanisme partisipasi Forapi. Partisipasi Forapi tersebut dilakukan pada puncak musrembang atau musrembang Cup. Forapi merupakan sebuah forum yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk bisa berembuk dan berdiskusi mencari jalan keluar untuk permasalahan di Boyolali. Kemudian yang kedua yaitu musrembang kecamatan. Musrembang Cam dilakukan 2 hari. Di hari pertama yaitu acara seremonial dan penyampaian usulan program dan kegiatan masing-masing desa. Kemudian di hari kedua yaitu difokuskan kepada diskusi untuk membahas prioritas program dan sesuai dengan kelompok bidang sarana dan prasarana, bidang sosial dan budaya, dan bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu forum sinkronisasi kecamatan dan SKPD. Dalam forum SKPD, keterlibatan masyarakat sangat dibatasi karena tidak ada delegasi atau undangan formal untuk masyarakat. Peserta didominasi dari unsur pemerintahan dan juga birokrat. Tugas tim penyelenggara forum atau TPF SKPD cukup berat karena harus mengkompilasi daftar usulan kegiatan dari seluruh kecamatan dan usulan renja kecamatan. Selain itu, TPF SKPD harus memperkirakan setiap biaya yang diusulkan. Yang keempat atau puncak yaitu musrembang kabupaten. Penyelenggaraan musrembang Cup di bawah tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Tim penyelenggara musrembang Cup disusun berdasarkan SK Bupati yang didominasi oleh unsur pejabat. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan musrembang dibatasi melalui sistem delegasi. Musrembang atau mekanismenya sudah diatur dalam undang-undang dan perwujudan sebagai partisipasi dalam penyusunan APBD ini hanyalah formalitas saja dan banyak kelemahan dalam implementasinya terkait siapa saja yang terlibat dalam musrembang tersebut. Kesimpulannya dalam studi kasus ini yaitu fenomena partisipasi masyarakat dalam proses musrembang di pemerintah Kabupaten Boyolali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipasif Daerah di Kabupaten Boyolali. Namun di tingkat puncak musrembang atau musrembang Cup dalam penyusunan APBD ini hanyalah formalitas saja dan banyak kelemahan dalam implementasinya terkait siapa saja yang terlibat dalam musrembang tersebut. Sekian pemaparan materi